Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Khususnya pagi ini, hari Minggu, hari yang bersukacita karena kita bertemu dengan Tuhan dalam rumahnya, dalam baitnya, bahkan bertemu dengan teman-teman seiman. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Joel berdoa buat doa pembukaan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau telah membangunkan kami Tuhan dengan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami ingin memulai doa pagi kami ya Tuhan. Biar Tuhan di saat kami mulai doa pagi ini Tuhan, berkat-Mu melimpah ya Tuhan atas kami ya Tuhan. Amin. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita semangat. Sebelum masuk dalam penyembahan, kita mau tinggikan Dia, agungkan Dia dengan hati yang gembira, hati yang semangat, sukacita dari Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati, mari semua, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya, haleluya. Amin. Hari ini kita menikmati kasih, Amin. kuasa dan baik Tuhan. Amin. Ya, amin. Mari semua kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia. Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Haleluya. Katakan, aku ada saat ini. Bukan karena kekuatanku Tuhan, tapi karena kemurahan kasih-Mu bagiku. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Tuhan, Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Tuhan, urapi kami, urapi umat-Mu. Haleluya. Oh, buatlah mujizat terjadi. Setiap yang lemah berikan kekuatan, setiap yang sakit Tuhan sembuhkan. Hanya Yesus, hanya Yesus satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih kasih karyamu, Kau menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami datang di altar-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi nama-Mu. Allah kami, Allah Abraham, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani. Kau Allah yang hidup-hidup. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami ya Yesus. Oh, Kau bertata Kau bertata di tempat ini. Kau berkarya Roh Kudus di tempat ini. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya Tuhan. Menyembah, musik menyembah. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Terjadi Tuhan, curahkan api kemurahan-Mu, Urapi kami ya urapi Tuhan. kami Yesus, urapi umat-Mu urapi kami pagi hari ini Yesus, urapi kami Roh Kudus, urapi syukur Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Katakan, urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
lagi katakan, urapilah kami urapilah kami, urapi kami Tuhan. Berikan Pentakosta terjadi dalam rumah tangga kami. Api Pentakosta terjadi membakar roh kami menyala. Yang lemah dinyalakan, dikuatkan pada hari ini. Yang sakit disembuhkan pada hari ini. Yang punya beban berat dilepaskan dalam nama Yesus. kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat Sekali lagi ini. katakan, urapilah kami Tuhan. Sebelum engkau tampil pelayanan Tuhan, minta urapan Tuhan pagi hari ini. Urapi Tuhan, urapi umat-Mu Bapa. baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Katakan dicurahkan di tempat Dicurahkan di hati saya. Dicurahkan di hati saya. Haleluya, haleluya. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Amin. setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami merasakan Engkau hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami. Sehingga iman kami bisa bertumbuh dan berbuah ya Amin. Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Salam juga buat yang ada di tempat ini. Shalom. Iya, haleluya. Kita percaya firman Tuhan bukan hanya untuk teman-teman kita yang ada di rumah, tetapi bagi kita juga yang ada di tempat ini. Ya, sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang ada kekuatan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak membuang waktu karena memang waktu kita sangat terbatas, karena kita akan mempersiapkan buat pelayanan ini. Jadi mari kita seksama mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngantuk. Karena apa? Karena hari ini harinya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya, satu judul, hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Nah, dari judulnya saja kita mengerti bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kenapa kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau katakan hidup kita ini singkat. Dan kita khususnya yang udah umur 50 ke atas tinggal beberapa waktu lagi perjalanan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita dengan fokus kepada masa lalu, fokus kepada hal-hal yang tidak membangun rohani. Jadi semua kita buang karena satu tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan untuk menyenangkan hati kita. Kalau hendak menyenangkan hati pasti banyak tantangannya. Tetapi waktu kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak peduli dengan tantangan itu, tetapi justru tantangan itu membuat kita semakin maju. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah lihat seorang pemanjat tebing Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu tebing itu agak
agak-agak enak dilalui, dia tidak mengeluarkan tenaga yang banyak ya, dia santai saja untuk menaiki tebing itu. Tetapi waktu tebing itu terjal dan pegangan itu hanya sedikit saja, dan itu bisa mengakibatkan fatal dalam kehidupannya, bisa terjatuh, terpleset Bapak Ibu. Jadi dia harus mengeluarkan kekuatan yang penuh waktu mendaki gunung yang terjal itu. Jadi hidup kita juga seperti itu, jangan terlena dalam hidup ini karena terkadang ke depan kita tidak tahu perjalanan kita seperti apa. Tetapi waktu hidup kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan, maka saya percaya Tuhan kita sangat disenangkan dan Dia ada di segala musim untuk menolong kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti baca di rumah Yesaya 43 1 sampai 7, namun ayat 7-nya dikatakan demikian, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang diciptakan Tuhan, bahkan yang menyebut nama Yesus, di sini dikatakan bahwa diciptakan Tuhan untuk hanya satu hal, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan di segala bidang kehidupannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat, kesaksian dan teladan. Makanya kita setiap saat ada firman Tuhan yang kita dengar, ada penyembahan, ada pujian, ada firman, ada khotbah, apapun yang kita lakukan semuanya sebenarnya untuk mengarahkan kita semakin dekat dengan Tuhan, yaitu menjadi berkat. Bagi bukan hanya keluarga, tapi bagi banyak orang menjadi kesaksian, bahkan teladan. Kita tetap berusaha, kita tetap belajar Bapak Ibu. Jangan berhenti waktu hari ini kita gagal, jangan berhenti, tetapi terus berjuang. Gagal terus berjuang, amin. Sampai kapan? Sampai kita sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya ada kualitas hidup yang kita pancarkan yang bisa dilihat orang lain, bukan dengan rata-rata. Jadi kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang mau naik level, jangan rata-rata. Kalau nilai di sekolah rata-rata, maka tidak ada perbedaan dengan yang lain. Tetapi buatlah hidup kita ini menjadi yang berkualitas. Tidak biasa-biasa, bahkan tidak terbawa arus dunia ini. Tetapi buatlah kehidupan kita yang bisa melawan arus dunia ini dan mengikuti arusnya Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di sini bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu bahwa tidak dibatasi oleh faktor usia. Mungkin kita berkata, aku udah banyak makan garam dalam kekristenan ini. Bahkan saya sudah melayani begitu luar biasa. Bahkan pelayanan ke saya sudah sampai ke daerah, bahkan sampai ke kota-kota besar, di gereja kecil, gereja besar, melayani juga di pelosok-pelosok sampai ke luar negeri. Bukan itu alasannya Bapak Ibu. Bukan itu satu ukuran seseorang itu dikatakan itu sudah memuliakan Tuhan. Sebab banyak yang firman Tuhan katakan akan banyak berseru-seru, tetapi apa dikatakan bahwa aku tidak kenal kamu. Hari ini yang membuktikan bahwa kita apakah memuliakan Tuhan itu dilihat dari kedewasaan rohani kita. Sebab tambah tua itu pasti. Terus dewasa itu pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari. Sekalipun kita masih muda, mungkin masih muda usianya, tetapi bukan menjadi ukuran muda itu menjadi tidak memuliakan Tuhan atau kerohaniannya masih anak-anak. Tetapi yang membedakan adalah pilihan kita mau dewasa atau tidak. Haleluya. Toh juga banyak anak-anak muda saat ini dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang-orang tua. Bahkan anak-anak menyadarkan orang tuanya banyak. Jadi bukan ukuran tentang usia. Engkau berkata aku sudah tua, tetapi apakah engkau sudah dewasa rohani? Makanya dalam Ibrani 5:12-13 dikatakan begini Bapak Ibu, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, artinya sudah ada waktu yang panjang kita jalani untuk
melayani Tuhan ataupun mengikut Yesus, tetapi dikatakan di sini sudah seharusnya sebenarnya kita menjadi pengajar karena sudah lama, ya kan? Tetapi dikatakan di sini kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu. Ini firman Tuhan lo berkata. Jadi susu itu dibutuhkan oleh anak-anak. Tetapi di sini dikatakan kekristenan yang hanya rata-rata dia hanya menginginkan susu. Ya, ini jelas dikatakan. Bukan makanan keras. Jadi kalau firmannya agak keras dikit, dia tidak kuat. Maunya lembek-lembek, yang mengenakan telinganya, yang bangga-banggain, yang muji-muji, ini yang sebenarnya salah. Jadi hari ini siapkan diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian menerima firman yang keras. Sehingga iman kita akan cepat bertumbuh kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Jadi hari ini siapkan diri kita untuk dewasa. Jadi dewasa itu pilihan. Mau dewasa, mari terimalah firman apapun itu yang dikatakan, karena itu adalah untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab banyak juga orang-orang muda, saya katakan di awal, justru mereka mampu membawa kemuliaan Tuhan. Dan api Tuhan saat ini sedang menyala bagi anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda, khususnya di tempat ini, bahkan anak-anak kita Bapak Ibu, akan membawa terobosan yang besar. Sehingga waktu anak-anak muda melayani Tuhan dengan dahsyat, terima itu dengan rela. Haleluya. Saya mendukung anak-anak muda, melayanilah dengan apinya Tuhan. Dengan semangat, roh yang berkobar-kobar. Karena sekalipun engkau muda, firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Makanya saya punya anak namanya Timotius, saya terus katakan, ayo nak, kamu itu pengkhotbah. Ayo semua hidupmu perhatikan. Mulai dari perkataanmu. Engkau harus ramah kepada jemaat-jemaat Tuhan. Pakaianmu harus sopan. Rambutmu harus rambut yang benar-benar bisa menjadi contoh. Jangan kau buat rambutmu panjang sampai terurai ke bahu. Nanti anak-anak muda bahkan bapak-bapak akan mengikutimu. Karena seorang pengkhotbah itu diikuti oleh yang mendengar khotbahnya. Iya, betul. Saya katakan jangan engkau menganggap dirimu ini enggak ada apa-apa. Sekalipun engkau muda, kalau firman yang kau sampaikan, jangan takut kepada orang-orang tua. Bahkan saya sebagai papanya sendiri, sebagai gembala, kalau firman yang disampaikan itu benar-benar firman yang benar-benar hidup, saya akan ikutin itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Karena memang Tuhanlah yang menjadi yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini mari kita sama-sama mendukung anak-anak muda kita, ya, anak-anak kita, ya, biar mereka ditanam, dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, bahkan engkau sebagai anak-anak muda, saling mendukung. Dukung orang tuamu. Kalau orang tuamu belum dewasa secara rohani, mari katakan kepada mereka, Pak, mari kita lebih dewasa lagi. Kalau anak-anakmu masih belum dewasa, katakan kepada anakmu, ayo nak kita dewasa. Haleluya. Karena apa? Dalam keluarga itu harus saling mendukung. Sebab dalam firman-Nya Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya kalau ada jalan-jalan anak-anak muda yang tidak patut, yang jalan itu jauh daripada Tuhan, maka ini tugas kita orang tua. Karena nanti diminta pertanggungjawaban daripada kita. Anakmu kau didik bagaimana? Engkau arahkan kemana? Jangan menyesal di belakang hari. Maka pada masa tuanya pun dikatakan dalam firman Tuhan ini, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Karena kita didik di jalan yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya tidak akan perpanjang lagi. Jadi dewasa rohani dan menjadi kesaksian adalah tanda seorang punya kehidupan yang memuliakan Tuhan.
Jadi marilah bersaksi kepada banyak orang. Saksikan kebaikan Tuhan. Jangan perkatakan kejelekan orang, karena itu tidak memuliakan Tuhan. Tapi katakan bahwa Tuhan baik. Dalam segala masalah persoalan yang kau hadapi, Tuhan baik. Selalu ada jalan keluar. Amin. Jadi sehingga orang-orang lemah dikuatkan. Orang-orang yang kurang bertobat menjadi bertobat. Orang-orang yang hilang masa depannya menurut dia, jadi dia bisa menemukan kembali di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Khususnya hari ini adalah hari Minggu. Kita sama-sama datang ke rumah Tuhan. Beribadah, yang melayani dengan serius. Ya, yang jemaat berjemaah dengan serius. Karena apa? Karena itu kita sedang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita mau berdoa, namun sebelumnya pengumuman kita. Hari ini ada ibadah kita 2 kali, yaitu ibadah yang pertama jam 8 pagi, ibadah yang kedua jam 10. Jadi tidak ada alasan bagi jemaat-jemaat Tuhan untuk tidak beribadah karena ada pilihan. Ya, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada kegiatanmu, ada kesibukanmu yang lain, utamakan dulu Tuhan. Karena waktu Tuhan kita utamakan, maka Tuhan ada berjalan untuk membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi pelayan-pelayan Tuhan, tetap saya ingatkan khususnya di tempat ini, setengah jam sebelum ibadah, masuk ke ruang doa untuk doa persiapan. Jangan ada yang terlambat, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita ada tugas berarti sudah mempersiapkan mulai tadi malam. Ya. Tidak ada yang cari baju lagi, tidak ada yang cari seragam lagi, karena sudah dipersiapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sapa dulu keluarga yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada keluarga Bu Yakni, shalom. Ya, Ibu Herna, Ibu Eca Sapitri, Ibu Rikawati, Opung Yosep, Bapak Tumpak Silalahi, ada Maya Patricia, Ibu Oilina, Manat Perdinan Silaban, Bapak Arifin Saputra, Ibu Liana Herawati, Kakak Basaria Siahaan, terus Bapak Rahmat Hari Suryanto, Bapak Pisko, ada Wirantoli, Bapak Pendeta Jesuana Hampun, Bapak Pendi Saputra, Bapak Satar Tampu Bolon, ya Horas abangnya, Tampu Bolon abangku itu. Ya, terus ada juga Ibu Eli Manurung, Ibu Lim Ebe, Ibu Mega Hutagalung, terus Itorat Nasi Hombing Tarutung, Ibu Paramida Hutagalung, ada Randy Saputra, ada Ibu Intan Sitorus, Ibu Yanti Oktavia, Ibu Rosiana, ya Ibu Rikawati, Ria Selan, terus Ibu Angel. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Itu yang bisa saya bacakan. Kita mau berdoa saat ini. Ya Pak? Ibu Angel udah? Oh, udah. Oke, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Iya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mari katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Semua angkat pujian ini, katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti
selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami akan terus mengikuti Tuhan dan terus menyenangkan hati-Mu, mengangkat segala pujian penyembahan kami hanya kepada Yesus saja. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu menyertai kami selalu. Hamba-Mu berdoa buat pagi hari ini, buat keluarga Bu Yakni, berkati Bu Yakni, bahkan juga anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Amen. Apapun aktivitas mereka, kegiatan, bahkan usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Dan pergumulan mereka Tuhan Yesus yang tolong. Juga dengan Ibu Herna bersama dengan suami, anak-anak, biar Kau berikan kesehatan sempurna, bahkan berkati setiap apa yang dikerjakan, diusahakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Eca Sapitri, Pak Harno, bahkan anak-anaknya, bahkan keluarga besar, berikan kesehatan yang sempurna, bahkan dalam segala pergumulan, bahkan dalam segala usaha, Tuhan Yesus yang memberkati. Juga dengan keluarga daripada Ibu Rikawanti, Kau berkati dia Tuhan, berikan kesehatan khususnya dalam tubuhnya. Oh, batu ginjal Tuhan sembuhkan Tuhan. Oh, jamah lebih lagi sehingga ibu ini boleh sehat dan segala apa yang dikhawatirkan tidak terjadi karena mujizat masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati suaminya, bahkan anak-anaknya, bahkan apapun pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Juga dengan keluarga daripada Opung Yosef, berkati Opung Yosef, berikan kesehatan, bahkan apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi doa-doanya, biarlah mujizat besar terjadi. Bahkan dalam semua anggota keluarga besarnya, Tuhan Yesus yang memberkati. Juga dengan keluarga daripada Maya Patricia Nenggolan, bahkan Monalika, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong, bahkan pakai mereka untuk melayani Engkau lebih lagi. Juga dengan keluarga daripada Ibu Elina bersama Pak Pran, bahkan kedua putra-putrinya, berikan kesehatan, bahkan pakai mereka untuk melayani Tuhan, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang memberkati. Juga dengan Ferdinand Silaban, berkati, berikan kesehatan, bahkan juga kepada papanya, berikan kesembuhan, ibundanya, bahkan adik-adiknya semua dalam proteksinya Tuhan, baik dalam kesehatan, bahkan dalam segala usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Juga dengan Pak Arifin Saputra, berkati bersama dengan Bu Mega, bahkan anak-anak, berikan kesehatan sempurna, pakai dia melayani Tuhan hari ini dengan luar biasa, pengurapan Allah yang dahsyat turun atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap pergumulan, Tuhan Yesus tolong. Jangan Ibu Liana Herawati Patis, bahkan anak menantu cucu-cucunya, berikan kesehatan sempurna, bahkan apapun yang menjadi pergumulan baik dalam usaha, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu dengan keluarga daripada Kakak Basaria Siahan, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, kesehatan mereka yang terbaik, bahkan dalam segala pergumulan, Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Hari Rama bersama dengan kedua putrinya, berikan kesehatan sempurna dalam setiap pergumulan, bahkan pekerjaan diberkati berlimpah-limpah, bahkan pakai mereka lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Pisko, berkati dia bersama istri, bahkan anak-anak, usaha mereka berkati, bahkan biarlah Tuhan menyertai, bahkan juga kendaraan mereka, buat kendaraan yang sehat untuk bisa datang ke rumah Tuhan di hari ini beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Wiranto Lee, berkati dia, berikan kesehatan, bahkan hari ini buat dia ikut beribadah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga imannya terus meningkat, naik, bahkan semakin dewasa, bahkan dalam pergumulannya Tuhan Yesus tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Pendeta Joshua Nahampun bersama dengan Ibu Gembala di sana, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, bahkan mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan hari ini, urapi lebih dahsyat lagi, bahkan banyak jiwa berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan di mana mereka melayani. Bahkan hamba-Mu berdoa dalam setiap pergumulannya, Tuhan Yesus yang tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Pendi Saputra, berkati suami istri, berkati anaknya, bahkan seluruh keluarga besar, berikan kesehatan sempurna, bahkan dalam aktivitas hari ini, Tuhan Yesus yang
yang selalu menyertai. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Satar Tampu Bolon, berkati Bapak ini bersama istri bahkan semua anggota keluarga besarnya, berikan kesehatan sempurna bahkan dalam segala aktivitasnya, bahkan apa yang diusahakan mereka Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Eli Manurung, berkati suami istri, berkati putrinya, berikan kesehatan yang sempurna dalam segala apa yang dikerjakan mereka Tuhan, buat berhasil dan beruntung bahkan dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan Yesus tolong. Jangan Ibu Lim Ebe, Pak Kimsi, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna. Buat suami istri boleh bergandengan tangan datang ke rumah Tuhan beribadah. Hamba-Mu terlalu percaya apapun kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan, Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Bahkan usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung Jericho Boru Tagalung, berkati, berikan kesehatan bahkan semua keturunannya diproteksi, diberkati Tuhan, bahkan dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan Yesus yang tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ito Ratna Siombing, berkati suami istri anak menantu cucu-cucunya bahkan orang tuanya di sana, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan bahkan apapun kegiatan mereka hari ini. Tuhan Yesus yang menyertai. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Paramida Tagalung di Medan, berkati dia, berikan kesehatan bahkan apapun aktivitasnya hari ini. Oh biarlah Tuhan menyertai, menolong bahkan buat selalu mujizat terjadi dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Randy Saputra, berkati dia, berikan kesehatan bahkan pakai dia menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga besarnya bahkan teman-temannya, sehingga dia boleh membawa jiwa lebih banyak kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Intan Sitorus bersama suami bahkan putra-putrinya, berikan kesehatan sempurna bahkan segala aktivitas mereka hari ini Tuhan memproteksi, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Yanti Oktavia, berkati, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan bahkan hari ini biarlah Tuhan menyertainya, bahkan Andreas, bahkan Aril dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan besar atas keluarga ini. Begitu dengan Ibu Rosiana, berkati dia Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, berikan kesehatan yang sempurna apapun saat ini yang menjadi pergumulannya, buat anak-anaknya semua dalam proteksinya Tuhan, karena kami tahu Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, maka Tuhan yang akan membuat segala apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Begitu dengan Ria Selan, Kau berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, bahkan apapun aktivitasnya hari ini bersama Tuhan dia mengalami damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Angel, berkati dia, berikan kesehatan suami istri, anak-anak bahkan orang tuanya di sana, mertuanya, bahkan buat suami istri boleh datang bergandengan tangan ke rumah Tuhan untuk bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Roma Uli Huta Barat, berkati suami istri, anak-anaknya bahkan seluruh keluarga yang ada di sana, berkati berlimpah-limpah dengan kesehatan sempurna bahkan apapun kegiatan mereka hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita selalu mengalir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Bahkan Ibu Linawati, berkati dia Tuhan, memberikan kesehatan kepadanya bahkan pada anak menantu cucunya, bahkan perlindungan Tuhan selalu ada padanya bahkan dalam segala kegiatan aktivitasnya. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa saat ini ya Tuhan, buat apapun yang akan kami lakukan hari ini, khususnya pelayanan kami, biarlah di tempat ini kemuliaan Allah dinyatakan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga yang jemaat Tuhan yang datang yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang butuh jalan keluar mendapat jalan keluar. Karena hanya Yesuslah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Jemaat-jemaat Tuhan yang menabur dalam persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan apapun yang mereka tabur di tempat ini, biarlah taburan mereka bertumbuh, berbuah-buah dan buahnya lebat, manis, dinikmati banyak orang. Kami percaya mereka yang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Bahkan Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan yang berjanji iman untuk Natal ini, biarlah Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu sehingga mereka diberkati,
dan mereka melunaskannya sebelum tanggal waktu yang ditetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa negara yang kuserahkan kepada Tuhan, biarlah bangsa ini tetap bangsa yang aman, nyaman, bahkan pemimpin dari pusat daerah, bahkan TNI Polri dan jajarannya, Tuhan urapi, berikan roh takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Bahkan keamanan gerejamu dimanapun saat ini berdiri, biar Tuhan yang tolong, bahkan bala tentara surga berjaga-jaga, bahkan urapi hamba-hambamu di desa, di kota, di pelosok, dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita akan akhiri doa-doa kita ini. Oh, biarlah apa yang didoakan, aminkan, sehingga ini terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat melayani Tuhan, selamat beribadah, dan dari tempat ini kami ucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.